Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan cerita yang berjudul Lemah Kuburan, yang kami ambil dari akun Twitter @agil_r_saputra. Untuk Mas Agil, saya ucapkan terima kasih sudah mengizinkan kami untuk membacakan cerita tersebut. Untuk kalian yang penasaran dengan cerita lengkapnya, kami sarankan untuk mengunjungi dan mengikuti serta membaca kisah ini di akun Twitter @agil_r_saputra. Langsung saja, ini dia kisahnya. Pada suatu masa, di sebuah desa yang cukup luas bernama Desa Mekarsari, yang mana di desa ini terbagi menjadi 5 wilayah dusun, yang terbilang cukup subur dan makmur dibanding desa-desa yang lain saat itu. Semua itu tak lepas dari andil seseorang yang bernama Pawiro Atmojo. Ia adalah lurah yang sudah hampir selama 3 dekade memimpin desa ini dengan segala kecakapannya dalam mengatasi berbagai permasalahan. Sepertinya berhasil membuat warga-warganya tidak menginginkan wajah baru di tampuk kekuasaan di desa Mekarsari ini. Itu terbukti di 6 kali pilkades yang telah lalu, yang mana sudah 6 kali juga ia kembali maju menjadi calon tunggal dan selalu melawan kota kosong. Sepertinya ada sesuatu yang membuat orang menjadi urung untuk bersaing dengannya. Entah itu wibawanya atau memang kinerja dan gaya kepemimpinannya yang tegas, namun murah hati. Mekarsari, Jawa Tengah, 1985. Yang mana di tahun inilah jabatan Lurah Pawiro Atmojo harusnya akan segera purna. Wajahnya terlihat lega. Akhirnya ia bisa fokus untuk momong cucu dan pasti akan punya banyak waktu untuk keluarga bila nanti jabatannya sudah berakhir. Apalagi saat ia mendengar sebuah kabar. Seorang juragan dari Mekarwetan, salah satu dusun di Kelurahan Mekarsari, akan mencalonkan diri sebagai kepala desa di pemilihan yang akan datang. Mungkin ini adalah akhir pengabdianku. Akhirnya ada juga orang yang mau menggantikanku. Batinnya yang sudah berencana ingin pensiun dari jabatan yang sudah ia emban selama puluhan tahun ini. Berulang kali juga, sang lurah terlihat mewartakan keinginan dia untuk tidak akan mencalonkan diri lagi di pilkades tahun ini. Tapi di antara kelegaan itu, ternyata kabar ini cukup menjadi keresahan bagi para perangkatnya. Belum diketahui alasannya, dan sepertinya masih menginginkan agar sang lurah maju kembali dalam pemilihan mendatang. Semua bujuk rayu lewat orang-orang terdekat sudah dilakukan, namun nampaknya tekad Lurah Pawiro untuk purna tahun ini memang sudah bulat. Sampai akhirnya pada satu malam, datanglah semua kadus-kadus dari dusun yang ia bawahi berbondong-bondong ke rumahnya dengan membawa sebuah surat semacam petisi yang sudah ditanda tangani oleh para perangkat. Sebagian tokoh desa dan para kadus-kadus itu sendiri yang mana isi dari surat itu tidak lain dan tidak bukan adalah permintaan mereka agar sang lurah mencalonkan diri kembali. Tidak bisa, pemaksaan ini namanya. Sentak Pak Lurah kepada para kadus-kadusnya sambil membanting petisi itu di atas mejanya. "Satu putaran saja, Kang, untuk yang terakhir," jawab Barjo, kadus Mekarwetan, sebagai orang yang umurnya paling sebaya dengan sang lurah. "Ini juga bukan kemauan saya dan teman-teman saja, tapi juga keinginan dari para wakil masyarakat yang tidak setuju kalau Juragan Wiryo jadi kepala desa. Kami sebenarnya juga sudah mencari cara dan calon lain, namun setelah kami pikir matang-matang, sepertinya yang bisa mengalahkan dia hanya sampean, Kang," kata Barjo lagi,
seraya menjelaskan perihal orang yang nanti juga ikut dalam pencalonan ini, yang bila dilihat dari pembicaraannya, sepertinya Juragan Wiryo atau calon lurah itu adalah sosok yang mempunyai kesan tidak baik. Namun, Lurah Pawiro tak goyah dengan pernyataan dan petisi itu. Ia tetap kekeh untuk tidak mencalonkan lagi, dengan alasan yang cukup masuk akal. Membuat para kadus pun sepertinya juga mulai tidak berani memaksa lagi dalam pertemuan itu. Tapi semua berubah ketika seseorang datang. Assalamualaikum. Ucap orang itu seraya masuk ke dalam rumah Lurah Pawiro dan duduk berbaur di antara para kadus. Wajah sang lurah seketika berubah. Duh, batinnya sambil menggaruk kepalanya ketika melihat kedatangan orang itu. Orang itu adalah Mbah Kotro, seorang kakek yang hampir berumur 80 tahun, yang mana beliau adalah salah satu orang yang paling berjasa mengantar sang lurah sampai pada titik ini. Beliau juga termasuk orang yang paling lurah hormati dan paling selalu ia dengarkan pendapatnya. Kedatangannya malam itu seketika membuat semua hening, dan Mbah Kotro yang baru saja duduk pun langsung berkata kepada Pak Pawiro, tanpa ada basa-basi. "Sekali lagi mas," kata Mbah Kotro singkat, yang seketika membuat sang lurah menghela nafasnya. "Wah, bagaimana caranya? Saya menolak kalau Mbah Kotro yang meminta," batin sang lurah dalam hatinya. "Apa ini memang harus ya Mbah?" tanya Pak Lurah Pawiro yang segera dijawab juga oleh Mbah Kotro. "Harus mas, Wiryo itu terlalu kuat kalau bukan kamu yang melawannya," kata Mbah Kotro membuat Lurah Pawiro kembali menghela nafasnya dengan wajah pasrah. "Memangnya kenapa Mbah, kalau nanti Wiryo yang akan menjadi kepala desa?" tanya sang lurah yang sepertinya mulai menunjukkan sinyal yang berbeda. Kamu itu sebenarnya tahu atau pura-pura tidak tahu?" tanya Mbah Kotro dengan sedikit keras yang segera membuat Lurah Pawiro sedikit tertunduk. "Iya Mbah, saya mengerti. Tapi apa tidak ada orang lain selain saya?" sanggah sang lurah dengan pelan. "Sebenarnya ada banyak yang mau menggantikanmu, tapi tidak ada yang bisa melawan orang itu, kecuali kamu, karena kalau orang baru pasti akan kalah. Saya yakin kalau dia pasti akan membakar uang sebanyak-banyaknya dalam pemilihan ini. Lagian, apa kamu rela bila desa yang sudah kamu bangun baik-baik ini akan dipegang oleh Juragan Dadu?" Jelas Mbah Kotro sedikit menekan sang lurah, membuatnya kini terdiam dan mulai mengendorkan prinsipnya. Memang sudah tak menjadi rahasia lagi tentang bisnis yang dijalankan oleh Juragan Wiryo, yang mana seperti yang sudah dikatakan oleh Mbah Kotro barusan, Juragan Wiryo adalah seorang bandar judi, kawakan, dan termasuk orang terkaya di desa Mekarsari ini. Bagai bisnis waralaba, ia menjadi pemodal untuk puluhan bandar-bandar kecil yang tersebar di seluruh kota. Sudah, intinya, saya mewakili banyak masyarakat yang masih menginginkan kamu untuk memimpin desa ini, dan orang-orang yang tidak mau mempunyai pemimpin yang tidak berkah, ucap Mbah Kotro yang ternyata kembali dijawab oleh sang lurah. Memang apa semuanya sudah yakin kalau Wiryo pasti akan menang di pemilihan tahun ini? Tanya Lurah Pawiro yang segera disela oleh Pak Tunggul, salah satu kadus yang kebetulan tinggal di satu lingkungan yang sama dengan Juragan Wiryo. Jelas, kalau itu Pak Lurah, saya dan teman-teman juga tidak akan kemari bila belum mengetahui itu. Kalau panjenengan ingin mengerti, sekarang saja Juragan Wiryo sudah mulai membakar uangnya. Bahkan sudah banyak orang-orang kita yang saat ini membelot ke sana.
Sela Pak Tunggul di tengah pembicaraan itu, yang kali ini langsung ditimpa oleh Wicak, salah satu kadus yang juga hadir dalam pertemuan itu. Iya betul Pak Lurah, kalau panjenengan tidak maju, bisa saya pastikan, Wiryo pasti akan melawan Kota Kosong. Saya sebagai teman dia ketika zaman masih miskin, sangat tahu apa yang ada di otaknya. Kata Wicak yang membuat Lurah Pawiro semakin tersudut. Di sini, Mbah Kotro juga kembali menambahkan, bila pencalonan Wiryo ini juga patut untuk dicurigai, bahwa di baliknya pasti ada niat terselubung. Bagaimana bisa seorang Wiryo yang sudah kaya raya itu mau menjadi lurah, yang hanya digaji dengan tanah bengkok saja? Yang mana kalau dibandingkan dengan pendapatannya saat ini sangatlah terlalu jauh. Apalagi yang Wiryo kejar kalau bukan kekuasaan. Kalian semua juga pasti sudah tahu kan, rumah bordil yang ada di desa Mangir itu adalah miliknya. Kalau Wiryo punya kekuasaan, bisa-bisa sarang pelacur itu pindah ke sini. Tugas Mbah Kotro yang sebenarnya terdengar agak berlebihan. Lurah Pawiro yang sebenarnya masih tidak mau pun, kini mulai berpura-pura dengan mengajukan syarat jika ingin dia maju kembali dalam pilkades, yang mana ia tidak akan mengeluarkan 1% pun uang untuk keperluan pencalonan dan kampanyenya. Namun, ternyata ia salah beranggapan. Yang semula ia pikir syarat itu akan sulit untuk orang-orang itu dipenuhi, malah berbalik menjebaknya. Yang mana permintaan itu langsung diiyakan oleh Mbah Kotro. Ya, gampang kalau masalah itu. Saya yang akan menanggung dari awal sampai akhir. Ucap Mbah Kotro yang seketika membuat sang lurah menggelangkan kepalanya dan segera bersepakat meski dengan terpaksa. Tenang saja Kang, saya dan teman-teman yang nanti akan bergerak. Sampeyan terima jadi dan tinggal duduk nanti saja. Nanti waktu pencoblosan sudah tiba. Ucap Barjo yang beberapa saat setelah itu ditutup oleh Mbah Kotro. Pokoknya hidup harus menghidupi. Kalau melakukan ini tidak hanya untuk dirimu, tapi untuk para warga yang sayang dengan desa ini. Ucap Mbah Kotro menutup pembicaraan itu. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 11 malam, bersamaan dengan setelah pulangnya orang-orang itu. Lurah Pawiro tampak tak beranjak dari tempat duduknya. Seraya menyalakan sebatang rokok dan mengumpulkan asapnya ke awang-awang. Ia kembali menggelangkan kepalanya. Aduh, jika memang ini kehendak Tuhan, semoga saja saya bisa menjalani ini dengan ikhlas. Batin sang lurah yang pasrah. Lamunan itu pun segera terpecah beberapa saat kemudian oleh Ibu Sundari, istri Lurah Pawiro yang keluar membawa teh hangat dan langsung duduk di samping suaminya itu. Sudah jalani saja toh Pak, saya sudah dengar semuanya kok tadi dari dalam. Syukuri saja, masih banyak yang percaya dengan kemampuan panjenengan, kata sang istri dengan lembut. Iya Bu, akan saya jalani saja. Semoga diberi kelancaran. Hari pun silih berganti, bersamaan dengan warta majunya kembali sang lurah dalam pilkades mendatang yang sudah terhembus kencang, menyebar di setiap dusun di desa Mekarsari ini. Kabar itu pun tentu akhirnya sampai juga di telinga Juragan Wiryo, yang mana awalnya itu cukup membuatnya sedikit kecewa, karena sempat berangan-angan dia akan melawan Kota Kosong. Tapi itu tidak serta-merta mengecilkan hatinya, karena melihat pendukungnya yang setiap hari kian banyak saja. Juragan Wiryo merasa optimis akan menang dalam pilkades mendatang. Dengan ulasan-ulasan yang selalu terdengar cukup mengintimidasi, salah satunya yang paling menjadi andalan adalah Iki Kelurahan, Dudu Kerajaan. Kita butuh wajah baru untuk memimpin desa ini. Pekik Kang Bajul, sang juru warta dari kubu Juragan Wiryo, sebagai bentuk sindiran kepada Lurah Pawiro yang dirasa sudah menjabat terlalu lama. Sementara itu, kubu sang petahana juga tidak bisa diremehkan.
Selain banyak juga dukungan dari warga biasa, bisa dikatakan hampir seluruh golongan priai di desa ini merapat di kubu Lurah Pawiro. Itu semua salah satunya karena kontrasnya latar belakang antara Lurah Pawiro, Atmojo, dan Juragan Wiryo yang berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh para tim sukses sang petahana dan berhasil juga membuat kesan kepada para pendukungnya bahwa ini adalah pertarungan antara hitam dan putih. Hitam di kubu Juragan Wiryo dan putih di kubu Lurah Pawiro. Yang mana itu cukup manjur untuk membelokkan orang-orang netral yang tidak mau disebut sebagai pendukung dari seorang Juragan Dadu. Ini adalah pilkades terpanas yang pernah berlaku di desa ini, membuat Lurah Pawiro mulai merasa khawatir dengan dampak yang akan ditimbulkan. Saat itu, ia benar-benar merasakan bahwa pemilihan tahun ini sepertinya banyak warga yang sudah terpolarisasi. Bagi Lurah Pawiro, kini tidak ada hitam ataupun putih. Semua kubu memiliki kelicikannya masing-masing untuk meraup suara. Di kubu Juragan Wiryo dengan caranya yang intimidatif, di kubunya pun tak kalah busuknya karena selalu menyerang pribadi lawan dan menstigma pendukung Juragan Wiryo sebagai golongan warga yang susah diatur. Hingga tibalah di mana kekhawatiran itu akhirnya benar-benar terjadi. Semua berawal dari perdebatan di sebuah warung kopi di Mekar Kulon, dusun di mana Juragan Wiryo berada. Kang Bajul adalah pematiknya. Juru warta Juragan Wiryo itu tidak bisa mengendalikan emosinya. Ketika berdebat dengan Jayus, anak Pak Tunggul, kadus di Mekar Kulon yang justru menjadi pendukung sang petahana. Adu argumen itu berubah menjadi pengeroyokan dan berakhir dengan Jayus yang mendapatkan 20 jahitan di kepalanya. Perkelahian itu tentu tak seimbang. Jayus yang sendirian dikeroyok oleh Kang Bajul dan teman-temannya. Sumbu sudah menyala. Hari itu juga kabar pengeroyokan Jayus sampai pada telinga Kang Kuriman, salah satu preman besar yang berada di kubu petahana. Kang Kuriman, yang merupakan ketua ranting dari sebuah ormas yang cukup besar kala itu, tanpa babibu, langsung menggerakkan masanya. Begitu juga dengan pendukung Juragan Wiryo, yang sudah kepalang tanggung memulai semua ini. Kala itu tampak bersiap dengan segala senjata yang ada untuk menunggu aksi pembalasan itu. Sampai akhirnya perang pun pecah di Mekar Kulon. Batu-batu berterbangan di langit sore di dusun itu. Baku pukul dan baku pedang tak lagi bisa terelakkan. Beruntung aparat cepat datang. Dengan 2 kompi mobil tentara, akhirnya semua bisa dikendalikan. Sebelum dusun Mekar Kulon menjadi porak-poranda karena itu. Banyak korban yang mengalami luka-luka, baik dari kubu Juragan Wiryo maupun dari kubu Lurah Pawiro, yang mana beruntungnya hampir semua bisa ditangani oleh medis. Namun di antara semua korban, ada satu pemandangan yang menjadi pertanda bahwa semua ini masih akan panjang berlanjut, yaitu penampakan Kang Bajul yang terkapar di dalam parit dengan luka bacok di tengkuk dan kepala. Kopral Rahmat yang pertama kali menemukannya sempat melihat sengal nafas Kang Bajul untuk beberapa saat, namun itu segera berhenti. Tak lama kemudian setelah juru warta Juragan Wiryo itu diangkat keluar parit. Pada akhirnya dalam peperangan yang sangat tidak perlu ini merenggut satu nyawa, yaitu dari kubu Juragan Wiryo, yang mana sudah menjadi hukumnya bila ada nyawa yang hilang, harus ada orang yang diadili. Dalam pertikaian singkat sore itu, banyak saksi-saksi dari kubu Juragan Wiryo yang mengatakan bahwa mereka sempat melihat Kang Kuriman beradu parang dengan Kang Bajul, yang mana untuk meredamkan suasana, ditariklah konklusi dari semua ini dengan ditangkapnya Kang Kuriman sebagai tersangka yang menyebabkan hilangnya nyawa juru warta Juragan Wiryo. Semua berlanjut dengan dipertemukannya Lurah Pawiro dan Juragan Wiryo oleh pihak kepolisian sebagai langkah formalitas untuk menebalkan anggapan masyarakat bahwa sebenarnya tak ada permusuhan di antara 2 calon kepala desa. Seiring hari yang terus berganti,
Suasana yang sempat memanas itu pun kini melandai dingin. Para warga yang sudah sadar akan perpecahan ini sekarang lebih memilih menghindari topik bahasan tentang pilkades. Begitu juga dengan Lurah Pawiro yang mulai mewanti-wanti para pendukungnya agar lebih bijak dalam bertindak dan berbicara. Ini itu hanya ibarat seperti lomba, bukanlah perang yang harus kalian bela mati-matian, kata Lurah Pawiro dalam sebuah ulasan beberapa hari setelah ia dipertemukan dengan Juragan Wiryo. Hari berganti bulan, sepertinya suasana sudah mulai kondusif. Itu semua terlihat dengan mulai ramainya kembali rumah para calon-calon kepala desa. Namun, seiring dengan hari pencoblosan yang sudah mulai dekat, keanehan demi keanehan pun terjadi, yang mana untuk kali ini semua keanehan itu menimpa hanya pada kubu Lurah Pawiro saja. Berawal dari suatu malam, waktu itu sekitar 1:30 dini hari, ketika satu persatu orang mulai berpamitan dari rumah Lurah Pawiro, malam itu terasa tidak biasa, dengan suasana yang gerah dan panas. Seharusnya sudah menjadi penanda kejanggalan di desa yang biasanya berhawa dingin. Suasana rumah Lurah Pawiro yang tadi ramai pun mendadak menjadi sepi. Kini tampak sang lurah yang masih belum beranjak seraya menyalakan sebatang rokoknya. Terlihat juga wajahnya yang seakan-akan sudah lelah memikirkan politik yang pelik ini. Semoga saja diberikan keamanan, kelancaran, dan serta keikhlasan. Batinnya di antara kepulan asap rokok kreteknya. Malam itu berulang kali pandangannya selalu tertuju ke arah jendela, yang mana saat itu sang lurah seperti merasa ada orang yang tengah berlalu lalang di teras depan rumahnya. Awalnya ia mengira bila itu hanya salah lihat saja. Sampai akhirnya anggapan itu pun segera terpatahkan ketika bayangan orang yang mondar-mandir di teras depan rumahnya itu kembali berulang untuk ketiga kalinya. Siapa itu? Batin Lurah Pawiro yang dahinya mulai mengerenyit dan masih beranggapan bila itu adalah sisa dari warga yang tadi berkumpul di rumahnya. Siapa ya? Kata Lurah Pawiro seraya berjalan dan hendak keluar dari rumahnya. Yang mana baru saja setelah membuka pintu, ia langsung disambut oleh bau bangkai yang diantar oleh angin kencang yang menerpa wajahnya. Membuatnya sedikit terbatuk karena bau itu. Karena itu, sontak Lurah Pawiro langsung kembali menutup pintunya. Dan disitulah mulai timbul firasat dalam hatinya bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak beres telah berlaku. Buru-buru ia mengunci pintu dan segera berjalan menuju kamarnya. Sampai akhirnya ketidakberesan itu pun terjawab setelah beberapa tapak ia melangkah dengan diawali oleh suara tirai yang tersingkap dan disusul ketuk jentik jemari yang sepertinya berasal dari kaca jendela ruang tamunya. Srek, srek, srek. Suara itu terdengar jelas di telinga Lurah Pawiro yang secara spontan membuatnya membalikkan badan. Tampak tirai yang sudah ditutup kini telah tersingkap sebagian, seakan memberi ruang untuk satu sosok yang kini terlihat berdiri. Di balik jendela rumahnya itu, sosoknya adalah seorang wanita, berbaju lusuh, rambutnya panjang, terurai, dan matanya yang terlihat seperti mengeluarkan cahaya. Sambil tersenyum tipis, sosok itu menatap tajam ke arah pasang mata Lurah Pawiro Atmojo. Untuk sejenak, sang lurah hanya bisa tertegun. Otaknya seakan masih mencoba untuk mencerna atas apa yang kini dilihatnya itu. Sampai akhirnya terucaplah satu kalimat dari sosok itu, yang seketika menyadarkan sang lurah atas ketakutannya. Aku tak mampir ya. Saya mampir ya, ucap sosok wanita yang berada di balik jendela itu, yang seketika langsung membuat sang lurah berlari masuk ke kamarnya. Allahu Akbar, teriaknya sambil berlari, masuk dan melompat ke atas ranjang. Itu membuat istrinya terbangun. Ada apa sih Pak? Tanya Bu Sundari yang terkejut atas guncangan di ranjang tidurnya itu. Wewe Bu, ono wewe Bu.
Jawab Lurah Pawiro dengan wajahnya yang tertelungkup. Bu Sundari yang memang tidak begitu percaya dengan hal-hal seperti itu pun segera bangkit dan keluar dari kamarnya. Dengan langkah cepat, ia berjalan menuju ruang tamu. Namun, sesampainya di sana, nyatanya ia tidak melihat apapun selain tirai di jendelanya yang tersingkap. Apa sih Bapak itu? Kecapean pasti. Ucap Ibu Sundari seraya menutup tirai di jendelanya. Namun apa yang terjadi sungguh tidak pernah disangka. Yang mana ketika Ibu Sundari berbalik langkah, di depannya kini sudah samar berdiri sosok-sosok yang mungkin tadi dikatakan oleh suaminya. Sosok itu tersenyum lirih dan menatap Ibu Sundari, seraya berkata, Sentongku sebelah ngendi yo? "Kamar saya sebelah mana ya?" ucap sosok yang berwujud wanita itu. Ibu Sundari pun terpaku seketika, pikirannya mendadak kacau, seakan-akan tidak percaya dengan apa yang kini dilihatnya. Mulutnya seakan terkunci. Teriakan yang sudah ia coba dengan sekuat tenaga hanya keluar dengan wujud gumaman-gumaman payah dari mulutnya. Sampai akhirnya, setelah beberapa saat bertahan, perlahan pandangan matanya mulai kian gelap. Dan Ibu Sundari yang sudah tidak kuat dengan ketakutannya itu pun berakhir limbung, tidak sadarkan diri, dan jatuh di lantai ruangan itu. Sementara itu, di dalam kamar, Lurah Pawiro masih terjaga dalam ketakutannya. Dan seperti tadi, ia masih tampak menelungkupkan wajahnya ke dalam bantal, seraya terus mengucapkan doa apapun yang ia ingat. Seiring dengan ketakutannya itu, perlahan Lurah Pawiro mulai menyadari bila istrinya belum terlihat masuk ke dalam kamar lagi setelah keluar beberapa saat lalu. Membuat ia yang agak khawatir pun mulai menata sisa-sisa keberaniannya untuk keluar dari kamar itu. Dengan payah dan gemetar, sang lurah pun bangkit dan beranjak, berjalan dengan langkah yang ragu. Ia kini memberanikan diri untuk keluar dari kamarnya. Di luar, suasana tampak senyap dengan jantungnya yang berdegup kencang. Sang lurah melangkah menuju ruang tamunya sambil memanggil-manggil istrinya. Bu, Bune. Panggil sang lurah dengan sedikit terbata. Tidak ada sahutan dari istrinya atas panggilan itu, membuat Lurah Pawiro mulai berpikir yang macam-macam. Bu, panggilnya sekali lagi, yang mana tetap tidak ada respon dari istrinya. Mau tidak mau, Lurah Pawiro harus terus berjalan, memikul rasa takutnya demi memastikan keadaan istrinya yang tak menjawab panggilannya. Seraya menepuk dadanya, sang lurah berusaha untuk bersiap menghadapi keganjilan yang mungkin sudah menantinya saat itu. Sampai beberapa tapak langkah setelah itu, akhirnya ia sejenak dibuat lega ketika ia melihat seseorang yang berdiri di antara gawang pintu penghubung antara ruang tengah dan ruang tamunya. Ia yang berpikir itu adalah istrinya pun segera memanggil, seraya berjalan menghampiri. Bu, lagi apa di situ? Saya panggil-panggil kok tidak menjawab, kata Lurah Pawiro agak membisik. Tapi lagi-lagi istrinya tidak menjawab panggilan itu, membuat Lurah Pawiro yang mulai ragu, menjadi urung untuk melangkah maju. Dahinya kini mengerenyit, mencoba untuk mencermati sosok itu, yang mana semakin ia mencermati, rasanya ia semakin yakin bila sosok yang tengah berdiri di antara gawang pintu itu bukanlah istrinya. Sampai akhirnya, dengan sisa-sisa keberaniannya, sang lurah pun memberanikan diri untuk mengatakan sesuatu. "Siapa kamu?" ucapnya dengan gagap, yang mana tidak lama setelah itu, keraguannya itu pun terjawab dengan ucapan dari sosok itu. Aku Sumirah, seko Tegal Sari. Aku disambut kon mampir ning kene. "Aku Sumirah, dari Tegalsari. Saya diminta untuk mampir kemari," ucap sosok itu dengan suara parau dan menggema. Menyebut kata Tegalsari, yang mana itu adalah nama salah satu makam di desa ini.
Benar saja, sosok itu bukanlah istrinya, melainkan lelembut yang tadi sempat ia lihat di luar jendela. Sang lurah hanya bisa terdiam, berharap ini tidak benar-benar terjadi. Sampai akhirnya, lurah Pak Wiro pun terhuyung jatuh tak sadarkan diri.